Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Green Start, yaitu cerita pohon episode 1. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbincang hangat dengan narasumber yang luar biasa tentunya terkait dengan Green Start ini. Nah, cerita pohon ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari kegiatan Green Start yang akan diadakan nanti berisi kampanye kesadaran dan juga aksi penanaman dengan tema hijaukan bumi, menanam kebaikan, memetik keberkahan. Nah, Masya Allah. Nah, oke, hari ini sudah hadir bersama kita. Yang pertama di sini ada Kanara selaku Mas'ul dari BKIM IPB. Assalamualaikum Kak, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Nil, walaupun masih sedikit remuk ya kemarin habis kegiatan di gunung gitu. Seru ya? Lumayan lah. Oke Kak, nah alhamdulillah senang banget gitu ya bisa ngobrol dengan Kanara, dan di sini juga ditemani oleh Mas Pula dari BKIM yaitu Kak Gita. Assalamualaikum Kak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Nanti gimana kabarnya? Aduh, baru ini dong yang nanya. Oke, alhamdulillah Kak, saya kabarnya baik. Alhamdulillah, senang sih rasanya bisa diundang itu ya sama Litbang sini buat membahas tentang diri sendiri. Dan pembukaannya udah luar biasa. Jadi tenang aja ya, ini podcastnya kita santai-santai aja, bincang-bincang kayak rapat biasa lah gitu. Oke, karena tadi udah dimulai dengan pembukaan, kita langsung aja nih untuk membahas dari kegiatan Green Start ini. Mungkin aku mulai dari Kanara dulu kali ya. Nih, sebagai Mas'ul dari BKIM, bagaimana kakak melihat latar belakang diadakannya kegiatan Green Start? Kenapa akhirnya kegiatan lingkungan ini dan penanaman ini diangkat menjadi salah satu program di BKIM? Ini menarik. Saya terima kasih atas pertanyaannya dari teman-teman Bang juga sebagai siapa adanya Green Start ini luar biasa karena ini kan salah satu mitra dakwah yang cukup baru gitu ya. Apalagi yang menjadi penyelenggara adalah dari BKIM IPB. Sebagai muslim, kita juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini itu kan untuk sebetulnya untuk kemakmuran dan juga kesejahteraan dan juga seluruh manusia. Nah, kemudian kenapa ini berkorelasi dengan Green Start gitu kan? Nah, karena ini tercantum juga dalam surat Al-Baqarah 30 bahwa benar gitu, kalau misalkan adanya sumber daya alam ini untuk betul-betul kemakmuran dan juga kesejahteraan manusia. Nah, hal itu Green Start ini ada untuk generasi muda untuk kembali ke kita ini sebagai penghidup. Masya Allah. Jadi ternyata bukan hanya sekedar dilaksanakan suatu kegiatan ya, tapi harus ada latar belakangnya yang memang menjadi tujuan kita seperti apa gitu. Itu menarik sih menurut saya. Jadi memang akhirnya bukan cuma sekedar nyangkul, ditanam gitu, tapi ada juga gitu output yang ingin diharapkan. Nih aku mau nanya nih ke Kak Gita selaku Mas'ulah dari BKIM. Kalau dari sudut pandang kakak, apa yang membuat tema tadi hijaukan bumi, menanam kebaikan, memetik keberkahan itu relevan untuk anak muda? Oke, buat aku sendiri gitu ya. Kadang kita sebagai Gen Z gitu, Gen Z banget nih gitu kan. Nah, kadang muda sebenarnya tuh selalu berpikir bahwasanya kita untuk berkontribusi dengan lingkungan itu sangat-sangat besar gitu, tentang polusi, tentang perubahan iklim, pemanasan global dan sebagainya itu. Dengan isu yang besar itu membuat kita kayak, aduh kita berkontribusi itu kayak kecil banget nih. Padahal dengan tadi menanam pohon itu bentuknya sederhana, tapi dia bakal besar dan berdampak lebih jauh gitu. Jadi ternyata benar ya, menanam pohon itu punya dampak gitu di anak muda. Bahkan sekarang anak muda tuh males, kayak itu mahasiswa sendiri gitu, lapraknya banyak, ditumpuk, kegiatan organisasi. Pasti untuk ikut kegiatan event seperti ini pasti ada tantangannya gitu kan ya. Nah, dari Kanara sendiri melihat tantangan dari anak muda terkait dengan apalagi kita menyelipkan dakwahnya di dalam kegiatan Green Start ini, tantangannya seperti apa sih? Coba tantangan yang disebutkan juga belum ya nih. Harusnya belum ya. Gak apa yang tadi nggak kepotong kok. Jadi membahas tantangan ini kan sering kali menjadi salah satu kelemahan kita untuk keluar dari comfort zone yang sulit ya. Kalau kita generasi muda yang tadi disebutkan juga sebagai untuk kalau merasa malas sangat susah untuk keluar dari kasur gitu kan. Nah itu tantangan besar saat ini gitu. Karena fundamental kecil anak muda saat ini itu sering kali tergiring oleh banyak opini yang ada bertebaran di sosial media. Untuk keluar dari kenyamanan mereka itu susah, apalagi untuk menanam pohon di luar panas yang Bogor udah mulai terdegradasi lingkungan dan sebagainya. Saya pun agak males sebetulnya. Cuman karena kita lihatnya di sini untuk dakwah,
investasi jangka panjang untuk kita penting di fase kehidupan ini ya saat itu mencoba. Betul ya. Jadi emang terkadang ini dari diri sendiri juga yang sebenarnya sadar gitu kalau lingkungan itu berpengaruh luar biasa terhadap kehidupan kita, tapi karena diri kita malas dan lain sebagainya itu kan bikin kita merasa udah nggak sih yang lain juga bisa gitu ya. Oke, udah terdelegasi dengan yang lain. Oke, menarik. Ya, aku mau tanya nih ke Kak Gita. Kalau misalnya kita melihat dari Green Start ini, berarti kan ini bukan hanya sekedar menanam aja. Pasti ada kita menaruh bibitnya tuh dengan niat dan pengen memberikan manfaat. Kalau misalnya dari Kak Gita sendiri, gimana sih cara mengajarkan kita gitu untuk selalu sabar, konsisten, dan juga percaya bahwa proses itu penting? Karena kan menanam pohon itu lama ya untuk tumbuhnya itu. Bagaimana Kak? Oke, itu adalah part yang ketika sabar. Sabar ini kadang kita sebagai umat muslim part yang tersusah dan mungkin harus punya effort yang lebih gitu ya. Nah, gimana caranya kita sebagai mahasiswa terutama muslim untuk bisa menanam pohon tuh dengan kita bahwasannya ya udah kita mengajak masyarakat, kita berkontribusi dengan masyarakat, mengajak karena itu tadi ya generasi itu ketika ayo kamu harus peduli lingkungan gitu, mereka tuh akan kayak apa sih gitu peduli lingkungan, padahal kan ketika kita ayo kita sama-sama peduli lingkungan, kita nanam sama-sama, kita rawat sama-sama gitu, karena walaupun kita menanam itu bukan hanya sekedar menanam aja kayak tadi bilang gadis segala macam, tapi bagaimana kita merawatnya, kita harus mengetahui apakah nanti masyarakat nanti yang kita butuhkan bisa mengontrol sendiri gitu sebetulnya. Oke, jadi tantangannya itu emang kesadaran juga, terus gimana caranya yaitu mau nggak mau ya kalau misalnya pohon kan mungkin kita kayak ada pupuknya terus tiba-tiba langsung besar gitu, jadi emang itu harus ada rasa sabarnya. Karena tadi diajarkan juga ya cara menanam pohon itu bukan cuma sekedar ngegali capek, tapi sabar buahnya belum ada gitu. Jadi harus sabarnya berarti tuh full banget gitu ya. Ekstra banget ya, bener ekstra. Itu kata-katanya akhirnya keluar dari kepala pusing banget ya. Oke. Nah, kita pengen lihat nih secara detailnya terkait dengan dakwah ini gitu. Kalau misalnya pohon itu sendiri punya manfaat, kita kan tahu ya manfaat pohon itu dari segi ekologis, ekonomi, produksi. Tapi ada nggak sih di dalam agama Islam itu diajarkan bahwa memang ketika kita menanam pohon itu manfaatnya seperti apa, baik itu terhadap makhluk hidup lainnya gitu, bukan hanya manusia. Itu dari sisi keislaman tuh memandang seperti apa ya Kak? Ini menarik sekali ya, membahas apakah pohon itu menanam manfaat untuk manusia lainnya atau tidak. Ini langsung dari Rasulullah SAW gitu, bahwa tidak ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim kalau misalkan tidaklah seorang manusia menanam ataupun sekedar menaruh bibit kemudian dimakan oleh burung, manusia ataupun hewan lainnya sengaja ataupun tidak sengaja, ya itu bakal menjadi amal baik untuk hanya sekedar menaruh bibit saja bisa menjadi amal baik, apalagi kalau kita memupuk gitu, merawatnya sehingga itu bisa menjadi pangan yang sampai ke manusia lainnya, itu kan menjadi amal baik. Insya Allah, berarti Islam tuh melihat dari sisi sedetail itu ya. Kita menanam dan mungkin tanamannya itu dari segi daunnya yang udah gugur menjadi serasa bagi tanaman lain, itu juga sebuah amal gitu untuk makhluk hidup lainnya. Ini menarik ya, kita melihat dari siklus biologinya saja, siklus dari pohonnya seperti apa, tapi kita tidak melihat sepertinya Tuhan itu menciptakan sesuatu tuh ada alasannya gitu. Dan hal-hal yang terkait dengan tadi disampaikan Kanara itu menarik menurut saya. Jadi emang kita kadang nggak akan berpikir sampai situ ya. Betul banget ya. Setiap komponen pohon itu kan dari helai daun yang gugur kemudian jadi pupuk tanah, kemudian dari oksigen yang dihasilkan dari udara yang bisa kita hirup saat ini. Banyak sekali komponen pohon itu yang sebenarnya yang kita tanam itu bisa menjadi amal baik ya luar biasa gitu. Jadi kalau saat ini selalu jadi amal jariah. Amin, masya Allah. Semoga penanaman Green ini juga termasuk amal jariah ya. Insya Allah. Bismillah ya. Semoga Bismillahnya kita bisa menumbuh juga, merawat juga. Jadi kan tadi pahalanya ekstra ya, bukan double lagi, ekstra pokoknya plus. Satu pohon 1000 kebaikan mungkin ya. Oke, benar itu ya. Satu pohon 1000 kebaikan. Oke, boleh nih. Sekarang aku pengen tahu dari, kita bahas soal bibitnya deh. Kita kan ingin menanam bibit buah. Di sini ada jeruk, ada buah rambutan, ada buah mangga, dan juga ada buah jambu. Nah, kalau misalnya kita melihat dari buah yang ditanam, aku mau tanya nih, kenapa menurut kakak pemilihan
pohon buah ini menarik dibandingkan pohon yang keras gitu, yang nanti mungkin akan menjadi kayu yang diproduksi gitu. Mungkin dari kita dulu nih, sebagai orang yang belajar di forestry juga ya, sama dengan Nabil kan kita sama. Jadi bahwa memang pemilihan bibit ini sangat menarik ya, karena notabene keseluruhan hampir buah-buahan. Secara fungsi ekologis juga untuk sebagai penyerap air itu sudah jelas. Tapi selain daripada itu, yang namanya buah kan memiliki gizi yang cukup tinggi juga ya untuk pemenuhan gizi masyarakat. Ya. Selain itu juga untuk produk hilirisasi juga bisa untuk membantu perekonomian masyarakat juga. Banyak sekali kalau misalnya kita melihat bibit-bibit yang dipilih oleh teman-teman di tempat ini untuk bisa membantu yang luas untuk masyarakat. Kalimatnya bagus banget ya. Jadi Kayaknya. kayaknya. Enggak, ini bukan berlebihan, ini pure dari Itu pure dari hati. Oke. Benar-benar. Bukan skrip. Bukan skrip. Takut banget. Oke nih, kalimatnya tadi bagus banget. Dikatakan bahwa itu punya manfaat luar biasa dan juga kenapa pemilihan bibit ini menarik. Ya karena memang kita melihat di mana tanaman ini atau pohon ini kita tanam itu sebagai fungsi yang lebih ekstra gitu terhadap masyarakat. Nah, aku mau geser ke kita. Kalau misalnya gitu, geser ke kita ya. Kalau kita lihat dari sisi sosialnya Kak, apa makna menanam pohon bersama-sama nih bagi masyarakat itu? Oke, menurut aku sendiri kan karena kita menonton bersama-sama pasti akan ada interaksi sosialnya, entah dari masyarakat, dari mahasiswa sendiri, apalagi dari kita organisasi langsung terjunin langsung pada masyarakat, terjun langsung gitu ya. Nah jadi pasti ketika kita menanam bersama pasti ada interaksi sosial dan mungkin itu hak dimana kita bisa menunjukkan dakwah itu sendiri gitu. Jadi ada nilai ukhuwahnya juga Betul ya. banget, ukhuwah banget itu. Oke, kita jujur-jujuran aja ya, sedikitnya kan anak muda juga tentu kalau kumpul-kumpul itu suka males ya. Kayak itu sekarang ada kalimatnya introvert, extrovert, ambivert apa? Ambivert. Nah, itu kan jadi sugesti ya untuk mereka ya, aku nggak suka ikut kegiatan yang banyak orangnya gitu, karena kan tadi kita menjalin ukhuwah juga. Kalau misalnya menanggapi hal seperti itu Pak, terkait dengan penanaman ini, bisa nggak sih kita kayak memberikan opsi ya bukan hanya introvert gitu ya, atau bukan hanya extrovert gitu yang bisa hadir, introvert pun bisa gitu, dan tadi ukhuwah yang ada interaksi itu seperti apa sih gitu, sehingga bisa menghasilkan dakwah. Boleh dari Kanara bisa dari segi ukhuwahnya itu seperti apa ya tadi, menghasilkan dakwahnya seperti apa itu? Sebetulnya kalau misalkan dakwah melalui menanam pohon kan, dakwah melalui action gitu, tindakan langsung. Gak perlu kita extrovert kan, introvert kan, temen-temen mau apapun itu karakternya bisa orang penanaman. Gak harus di hutan, gak harus di lahan yang luas, tapi juga kan di rumah yang kita punya pot juga bisa menanam ini ya, gitu. Kalau sebagai bohongan sebenarnya. Tapi kan kalau kita punya halaman di rumah, kita di belakang rumah, kita bisa menanam. Justru itu juga bisa menjadi self healing untuk kita gitu ya. Sebagai kita sebelah yang malas kalau misalnya jadi rumah juga bisa kita menanam untuk beribadah. Benar-benar. Jadi emang ternyata semua itu tergantung karakter ya, tapi kita nggak boleh ibaratnya berlindung dari kata introvert itu ya. Karena kita akan menutup diri untuk karakter yang lebih baik. Oke, nih kita kalau misalnya kita melihat dari, kita kan akan melakukan penanaman itu di salah satu kelurahan yang ada di Kota Bogor, melihat dari masyarakatnya dan juga hal-hal mungkin yang akan menjadi tantangan kepada masyarakatnya nih, bukan kepada anak muda, bukan kepada kita sebagai panitia. Ketika kita kenapa Gerinstat ini akhirnya kita jadikan suatu program yang terjunnya itu ke masyarakat, bukan yang melakukan penanamannya itu adalah mahasiswa. Oke, menurut aku sendiri kenapa kita terjun ke masyarakat, karena mungkin ya kita sebagai mahasiswa itu dituntut untuk bisa berimpact ke masyarakat juga gitu. Nggak cuma akademik aja, atau segala raprak aja, segala macam gitu ya. Tapi kita juga harus bagaimana kita bisa berinteraksi, kita belajar dengan masyarakat, karena interaksi masyarakat itu sangat-sangat penting gitu buat kita, entah itu membuat produk kita, segala macam gitu kan. Dimana bahwasannya kalau kita menurut sendiri gitu ya, masyarakat itu pasti akan, oh ini loh mahasiswa itu aware loh sama lingkungan itu sendiri gitu. Oh mahasiswa ini benar-benar perhatian banget ya sama lingkungan, dan justru gitu ya, kalau kita melihat dengan niatnya itu sendiri pasti akan Allah menilai gitu. Jadi memang kita melihat bahwa mahasiswa ini bukan hanya sebagai
yang punya ilmunya aja gitu, tapi harus juga memberikan ilmu gitu ya, bukan cuma dikip sendiri aja kan. Nah, semoga dengan kegiatan Green Start ini juga salah satunya outputnya adalah masyarakat pun paham gitu terkait dengan ilmu. Aku punya pertanyaan menarik ini, di kepala aku nih terbesit satu pertanyaan. Kita kan melihat bahwa ketika pohon itu ditanam, itu entah itu dari burung, hama, itu akan memakan daun-daunnya, buahnya gitu. Nah, tadi kan kita sempat menyinggung bahwa itu menjadi manfaat juga sebenarnya atau rezeki untuk makhluk-makhluk Allah lainnya. Tapi kita manusia melihat itu sebagai hama gitu ya kan. Nah, kalau misalnya dari Kadara sendiri, itu pola seperti itu apakah merugikan, menguntungkan, atau emang udah sesuai porsinya atau seperti apa kan? Ya tadi seperti di awal itu ya, kalau dalam Allah pun berfirman dalam Al-Baqarah 30 itu, ya Allah menciptakan alam semesta ini dengan seimbang, dengan sesuai dengan porsinya gitu. Ya, kalau bisa kita lihat sebagai hutan kan, di hutan itu kan yang benar-benar menipu manusia, Jadi ya. Tapi sebar secara organik, kemudian itu dinikmati oleh masyarakat. Bayangkan aja kalau misalnya tidak ada pohon yang tersebar secara organik tadi, apakah kita bisa menyerap udara yang segar, seperti di biasa yang segar? Bisa tidak? Jadi insya Allah sesuai dengan porsi. Allah tuh gak pernah salah memperhitungkan. Kita ya suka salah. Allah nggak pernah salah memperhitungkan, kita ada yang salah memperhitungkan. Masya Allah. Jadi memang manusia itu hanya melihat dari sisi keuntungannya aja gitu, nggak melihat dari ada makhluk Allah lainnya gitu yang mungkin ketika kita menanam dan akhirnya tanamannya itu dimakan oleh hewan atau hal lainnya, itu menjadi ladang pahala gitu. Insya Allah ya. Insya Allah ya, Insya Allah, iya Masya Allah. Mungkin ini aku mau sedikit tahu nih, kita kan akan nanti penanaman gitu. Apakah dari penanaman ini yang diharapkan dari Maskul BKIM dan juga Maskul BKIM, harapan-harapan terkait dengan Green Start ini nanti eventnya seperti apa dan apa yang mungkin menjadi catatan terhadap kegiatan ini? Nih, siapa dulu nih? Oke, ladies first. Silakan ladies. Oke, menurutku sendiri harapannya semoga gitu ya generasi muda ini menjadi contoh juga gitu buat mahasiswa lainnya untuk menyiapkan masa depan. Karena kan kita selalu berargumentasi bahwa kita harus menyiapkan masa depan, tapi masa depan sendiri harus kita siapkan gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita menanam pohon. Karena mungkin pohon itu adalah merupakan simbiosis mutualisme buat kita sendiri gitu kan. Nah, jadi bahasanya aku harapannya dengan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat juga ikut berkontribusi, nggak cuma sekedar hari itu aja selesai tanamnya, tapi berkelanjutan ya, berdampak dengan lebih luas segala macam gitu ya. Karena kan kita juga di Pamoyana ya nggak salah kegiatannya ya. Jadi harapannya dari kelurahan sana juga bisa mengedukasi lebih jauh jangkauannya lebih luas lagi gitu sih. Oke, itu dari Mas Bola DKI ya. Jangan copy paste ya kan. Sama sebetulnya. Oke, perlu disamakan. Tapi kita beda nih kopinya kan. Boleh kan? Gimana? Kalau misalkan harapan untuk Green Start ya, seperti namanya aja ya, Green Start ya, ini bisa menjadi langkah awal gitu ya, menjadi titik start untuk teman-teman generasi muda, jadi generasi kita ya, untuk memulai hal-hal yang baik dan mulai menanam pohon. Nah kan menanam pohon itu investasi yang cukup panjang juga, yang menikmati bukan hanya kita aja, tapi juga insya Allah generasi-generasi seterusnya ya, karena menanam pohon kalau kita tahu ya nggak cukup dalam 1-2 tahun, 5 tahun juga mungkin itu baru bisa dipanen kalau misalkan ada di hutan. Jadi oleh karena itu jangka waktu untuk ibadahnya panjang, setiap delir udara yang diserap oleh ribuan manusia jadi amal jariah, kita semua memulai gitu ya, nggak start greennya dulu gitu. Jadi harapannya semoga bisa membantu untuk luas terutama untuk Ini menarik karena sebenarnya ini terkait dengan Indonesia seperti apa, kondisi wilayah seperti apa gitu. Oh, ini terlalu sensitif ketika kita akan membahas politik gitu ya, atau isu kehutanan yang ada di Indonesia ini. Tapi semoga tadi harapan-harapan dari Kak Gita, dari Kanara terkait dengan Green Start ini itu bisa terlaksana, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku. Oh tadi harapan itu bukan terakhir. Kan ini sistemnya bukan random sampling tapi random aja. Random tadi ya. Oke, udah urutannya gimana sih? Suka-suka mas Enggak, tenang aja. Jadi sebenarnya
yang aku penasaran gitu ya, kan tadi udah dijawab gimana si Green Start ini akhirnya ada, kenapa dia ada di BKIM. Tapi aku pengen melihat dari segi gimana cara kita ngajak orang dengan penanaman ini itu mereka sadar gitu kalau misalnya ternyata penanaman ini banyak loh pahalanya, atau dari sisi keislamannya gitu. Karena mungkin teman-teman di luar sana itu hanya tahu menanam untuk fungsi ekologis, jadi menyerap emisi karbon gitu ya, tapi mereka belum gitu paham terkait dengan ternyata pahalanya banyak kan ada aja gitu kan. Bahkan banyak mungkin orang Islam di luar sana gitu yang belum mengetahui. Nah, gimana sih cara kita gitu dari kegiatan Green Start ini bisa masuk itu dakwahnya sampai kepada mereka, itu bagaimana nih? Mungkin Salah satunya ini sih, salah satunya podcast ini sih. Saya sepakat. Langsung aja semangat. Emang langsung gitu ya. Ya mungkin ada kata-kata pengantar tambahan gitu selain kata sepakat. Jadi mungkin kalau misalkan kait dengan bagaimana mengajarkan, sebetulnya kan kita bisa melihat dengan sesuatu yang menarik gitu, antara konsep dua interaksi. Kalau kita ada muslim, ada belum Allah, ada belum nas. Kalau kita ada aktivis muslim lingkungan, ada satu lagi nih konsep yang cukup menarik. Allah minal alam, jadi kan interaksi pada Allah, interaksi pada manusia, dan interaksi pada manusia pada alam. Itu ada hubungannya. Karena setiap sandang pangan papan yang kita pakai, yang kita konsumsi, yang kita jual mungkin menjadi sumber pendapatan kita, itu berasal dari alam. Kenapa kita tidak mau pada alam? Padahal semuanya kita dapatkan, semuanya kita punya, mungkin ini gitu kan, yang hijau itu, Oke, hijau itu kan dari alam. Pertanyaannya yang belum bisa dapatkan kemarin semua ya, kenapa alam sudah baik kita tidak mau? kalau sudah memberi banyak, kenapa juga tidak memberi? Iya bukan? Ini maksudnya kata-kata yang Renungan mungkin saya dulu bakal renung gitu ya. Karena ya ternyata alam itu banyak banget manfaatnya. Dan juga orang melihat ketika banyak pohon, terus tiba-tiba di jalan lapar dan lain sebagainya, kan itu bisa jadi bahan pangan juga kan. Itu juga kan salah satunya. Jadi emang sekarang aku juga mikir, aku udah ngasih apa nih buat alam, aku udah ngasih apa nih untuk bumi kita ini. Oke, terima kasih ya kata-katanya. Mungkin dari Kak Gita ada sumber yang berbeda, karena dia bilang karena ini nih. Ini apa ini? Ini nih, bisa aja deh. Mungkin salah satunya tadi ya, dengan dakwah itu kita nggak cuma menyeru pada masyarakat, tapi dakwah itu harus menyentuh hatinya gitu ya. Menyentuhkan. Nah, dengan cara apa sih? Mungkin dengan teknologi yang sudah berkembang, sudah macam salah satunya ini podcast ini gitu, dengan satu segala macam gitu ya. Mungkin tadi juga yang disebutkan oleh Mas Ul kita ya, Masya Allah, itu sangat-sangat udah melangkung semuanya sih sejujurnya ya. Jadi bahwasanya alam itu udah ada dan tinggal kita kelola bagaimana. Kadang manusia itu selalu serakah gitu dengan apa yang ada di alam, kita rusak, kita bakar, kita segala macam, hingga akhirnya kita membutuhkan ruang yang nyaman, ruang oksigen buat kita, tapi nggak ada gitu. Jadi yang harapannya ya itu tadi, bukan dakwah itu nggak cuma menyeru, tapi harus menyentuh hati masyarakat sendiri gitu. Dakwah itu enggak harus hanya menyeru aja, tapi harus menyentuh hati. Dan kadang hati itu bisa disentuh dengan kegiatan-kegiatan kecil seperti ini. Betul. Masya Allah. Ini Enggak ya? Oke, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, jawaban-jawaban tadi, aku sudah punya banyak banget insight gitu ya terkait dengan latar belakang Green Start ini, dari segi dakwahnya, organisasi yang memang menjadikan salah satu Green Start ini adalah programnya. Itu bukan hanya sekedar tapi emang ada hal-hal lain gitu di balik itu yang menjadi dasar bahwa ini harus dengan menanamkan dakwahnya juga, dan semoga nanti menyentuh hati dari dakwah-dakwah ini ya. Amin. Oke, mungkin ada closing statement. Takutnya ada closing statement lagi. Kalau dari aku mulai aja dulu, jangan kebanyakan tapi gitu kan. Kayak sukses gitu ya. Bagaimana mau sukses? Ya mulai aja dulu, jangan banyak tapi. Dari aku mungkin mengutip dari salah satu staff Litbang nih, namanya Akbar Ahmad. Kenapa Akbar? Ahmad banget. Ada gak ya staff Litbang namanya Akbar? Soalnya Ahmad. Betul Ahmad. Jadi dia pernah sharing, dia mengatakan kalau misalkan membuat program itu
Dia in English sebutnya. Create program for impact, create impact for someone. Jadi intinya program itu dibuat untuk suatu manfaat dan manfaat itu ada untuk kita sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala kita. Masya Allah. Ahmad itu mana Ahmad? Keren banget kata-kata Ahmad. Jadi ini kata-kata Ahmad apa kata-kata Nara? Menyampaikan ya kan? Menyampaikan. Jadi emang jangan bikin program tanpa manfaat. Ya. Oke, Masya Allah, indah sekali. Tadi terakhir banget ini terima. Oke, keren banget, Masya Allah. Terima kasih dari Kak Gita selaku Mas'ulah dari BKIM dan juga Kak Nara selaku Mas'ul dari BKIM sudah menyempatkan untuk hadir di Cerita Pohon episode 1 ini. Jadi teman-teman pendengar Cerita Pohon episode 1 ini semoga kalian mendengarkan itu. Kita bukan hanya belajar soal menanam pohon aja, tapi kita juga harus menjadikan menanam pohon ini punya manfaat-manfaat lebih gitu, bukan hanya sekedar terhadap ekologis, lalu juga ekonomis, bahkan juga dari produksinya, tapi ada juga itu termasuk amal jariah untuk kita semua. Terima kasih dari Mas Ula BKIM, Kak Gita dan juga Kak Nara. Terima kasih banyak dan mungkin ini adalah akhir dari episode 1. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton episode 1 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.